Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisal lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas satu zikir yang pendek yang biasa dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dan di waktu petang hari. Dan bacaan ini dibaca sebanyak 3 kali. Bacaan ini adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita lihat riwayat dari zikir ini terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari, dan juga terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, kemudian juga di dalam Sunan Imam Ibnu Majah juga. Kemudian juga terdapat di dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan juga beberapa imam-imam yang lain. Dan semuanya bermuara kepada seorang tabi'in yang bernama Abban bin Utsman bin Affan. Jadi tabi'in yang satu inilah seorang alim ulama sekaligus putra daripada Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika Abban bin Utsman menyampaikan hadis ini, ketika itu dipandang remeh atau diragukan tentang kebenaran bacaan tersebut, apakah benar dari Utsman, ketika beliau mengatakan siapapun yang membaca ini maka ia akan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai mara bahaya dan dari berbagai malapetaka dan bencana. Sedangkan ketika beliau menyampaikan atau menceritakan tentang zikir tersebut, saat itu Abban bin Utsman dalam kondisi lumpuh sebagian tubuhnya. Maka ketika diragukan, maka beliau berkata bahwasannya aku tidak berdusta atas nama Utsman, dan Utsman juga tidak pernah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika aku ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit lumpuh ini, hal ini disebabkan karena aku dalam kondisi marah ketika hari itu, dan aku lupa untuk membaca zikir tersebut sehingga takdir Allah mendahuluiku dan akhirnya aku dalam kondisi lumpuh seperti ini. Ya, artinya kalau kita lihat dari sebab wurud daripada kisah ini, maka hal ini menunjukkan bahwasannya zikir ini sangat penting untuk dibaca untuk menghindarkan diri dari berbagai malapetaka dan bencana. Dibaca 3 kali. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil daripada zikir yang ringkas ini? Yang pertama, zikir ini diawali dengan ucapan bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. La yadurru ma'asmihi. Tidak ada yang mampu memberikan bahaya ketika sudah menyebutkan nama Allah tersebut. Baik bahaya tersebut bersumber dari langit maupun dari bumi. Semua makhluk Allah dari langit dan bumi tidak akan mampu untuk menyakiti hamba Allah ketika ia telah membaca ini, kecuali jika takdir telah mendahuluinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, yang menarik di sini penggunaan nama Allah yang paling agung dan paling tinggi, yaitu Allah sendiri. Ya, kita tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna was sifatul ulya. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, kemudian ada Al-Ghafur,
ada Ar-Rauf, ada Al-Halim, dan lain sebagainya. Namun, dari semua Asmaul Husna ini, nama yang paling agung dan yang paling tinggi disepakati oleh para ulama dan ijma' di antara mereka adalah nama Allah itu sendiri. Kenapa sebabnya? Sebabnya yang pertama adalah karena Allah sendiri di dalam firman-Nya yang telah memperkenalkan kepada siapapun yang membaca Al-Quranul Karim bahwasannya Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan Allah memperkenalkan diri dan zat-Nya kepada umat manusia dengan kisah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, selain Dia, dan Dialah al-hayyu al-qayyum. Jadi di kalimat-kalimat setelahnya dan kata-kata setelahnya Allah akan menyebutkan beberapa asmaul husnanya, dan ini merupakan cabang-cabang dan penjabaran dari kata Allah yang ada di depan. Kemudian Allah juga memperkenalkan kepada kita dalam surah Al-Ikhlas, Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, dialah Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, dialah Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya. Kemudian juga kita lihat misalkan Allah juga memberitahukan dan menginformasikan bahwasannya zatnya itu adalah Allah itu sendiri. Yaitu dalam surat Al-An'am di ayat yang ketiga. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa huwallah, dan dialah Allah, ya. Dan dialah Allah yang menguasai langit maupun bumi, dan Allah Maha mengetahui yang sir, yang tersembunyi, dan mengetahui juga hal-hal yang nampak dengan jelas. Kemudian berikutnya nama Allah itu adalah nama yang tertinggi dan teragung di antara seluruh Asmaul Husna. Dalil yang kedua adalah karena sesungguhnya akar dari seluruh Asmaul Husna atau muara dari seluruh Asmaul Husna atau pangkalnya adalah nama Allah. Kita lihat misalkan dalam surah Al-Hasyr surat ke-59 pada ayat 22 sampai dengan 24 di akhir ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kemudian di paling akhir, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. 3 ayat ini, ayat 22, 23 dan 24 sampai dengan akhir surat, semuanya diawali dengan huwallah, dialah Allah, dialah Allah. Kemudian setelah itu cabang-cabang berikutnya sebut dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim, dialah Al-Quddus, Al-Malikul Quddusus Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar. Semuanya bermuara kepada asma yang tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan memang Allah adalah nama yang paling agung dan paling tinggi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita semua zikir-zikir yang ma'thur, zikir-zikir yang biasa kita baca di setiap hari. Contoh misalkan setiap kita memulakan sesuatu yang baik seperti makan dan yang lain-lain sebagainya, minum dan seterusnya, semuanya dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan Bismillah. Ya, tidak ada riwayat yang menyebutkan Bismillahirrahman, tidak yang menyebutkan Bismillahirrahim, akan tetapi semua riwayat menunjukkan Bismillah. Kemudian juga kalimat tauhid, La ilaha illallah. Tidak ada riwayat satupun yang menyebutkan La ilaha illar-Rahman, La ilaha illar-Rahim, La ilaha illal-Qudus. Tidak ada. Tapi La ilaha illallah. Kemudian zikir seperti tasbih, seperti takbir, seperti tahmid, kita akan temukan semuanya menggunakan lafaz jalalah, yaitu Allah. Ya, seperti alhamdulillah. Tidak ada riwayat menyebutkan alhamdulillahirrahman, tidak ada alhamdulillahirrahim. Kemudian juga takbir Allahu akbar, tidak ada ar-Rahmanu akbar, tidak ada ar-Rahimu akbar. Tidak ada riwayat yang menyebutkan itu.
Demikian juga dengan tasbih subhanallah, subhanar rahman, subhanar rahim. Tidak ada riwayat yang menyebutkan hal itu. Nah, maka ini semua zikir-zikir yang ma'thur ini sampai bahkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada la haula wala quwwata illa birrahman, irrahim atau yang lain sebagainya. Semua ini menunjukkan bahwasannya zat Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang terakhir kita lihat di dalam Al-Qur'an, dari sekian nama Allah, sekian asmaul husna dan sifatul ula, semuanya akan menunjukkan bahwasannya memang Allah itu adalah nama yang tertinggi. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah itu lebih daripada 2.500 kali. Sedangkan nama-nama yang lain tidak disebutkan sebanyak itu. Ya, bahkan para ulama mufassirin menerangkan ada sekitar 33 surat yang diawali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang tidak ditemukan di surat-surat selain surat yang satu ini, yaitu surah Al-Muzammil pada ayat yang terakhir, ayat 20. Di situ disebutkan nama Allah sebanyak 7 kali. Dan tidak ada satupun ayat yang menyebutkan nama Allah sebanyak ayat yang satu ini. Ya. Maka kalau sudah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak akan mampu memberikan bahaya, tidak akan mampu memberikan mudarat. Kenapa? Karena semuanya berada dalam genggaman dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir ini ditutup dengan wa huwas samiul alim. Kalimat yang sangat bagus dan sangat indah. As-Sami' yaitu zat yang maha mendengar, Al-Alim yaitu Allah yang maha mengetahui. Yang dimaksud adalah ketika sudah berucap seperti ini, Allah maha mendengar. Ketika sudah berucap seperti ini, Allah maha tahu. Allah maha tahu siapa-siapa saja di antara hambanya dan ciptaannya yang bisa memberikan madarat dan bahaya, maka Allah akan menahan dan mencegah bahaya dari hambanya tersebut ketika ada seorang muslim yang membaca zikir yang satu ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.